Halo semua, perkenalkan nama saya Sarah Angelika. Saya dari kelas 10 MIPA 2, absen 34. Di sini saya sebagai narator cerita akan memberikan spoiler singkat tentang karya yang akan kami tampilkan. Kami akan membawakan sebuah cerita yang kami kemas seperti sebuah film dengan tema keberagaman bangsa adalah kekuatan Indonesia. Di dalam karya tersebut, kami juga menambahkan beberapa karya tambahan seperti poster dan pantun yang bisa kalian nikmati. Baik, jangan berlama-lama karena kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Selebihnya, selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Angelim, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 2. Saya memainkan peran seorang murid bernama Cynthia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Gianto, nomor absen 13 dari kelas 10 MIPA 2. Saya berperan sebagai seorang murid bernama Clara. Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Jesslyn, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 2. Saya memainkan peran sebagai seorang murid bernama Clarissa. Halo, perkenalkan nama saya Nike Cinta Dendri, absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan memainkan peran Bu Niki dan Pak Niko. Halo semua, nama saya Valeria, nomor absen 36. Saya dari 10 MIPA 2. Saya akan memerankan peran seorang murid bernama Valeria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Andini, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya berperan sebagai seorang siswi bernama Dini. Pada suatu pagi yang cerah di SMA Gembala Baik, di depan mading utama sekolah, terdapat sebuah poster dan pengumuman yang menarik perhatian segerombolan siswa untuk melihatnya. Sebuah poster yang bertema keberagaman bangsa adalah kekuatan Indonesia itu, sayangnya tidak menjadi pusat perhatian mereka, melainkan sebuah pengumuman singkat yang ada di dalamnya. Baca nggak yang di mading tadi? Bacalah, orang ramai gitu gimana gak penasaran? Menurutmu kelas kita menampilkan budaya apa? Ya pastilah budaya suku aku, kan suku aku yang paling hebat di sini. Budaya kamu apa bagusnya sih? Bagusan juga suku aku tuh terkenal tahu. Kamu kenal nggak sama Pahlawan Nasution? Dia aja dari suku aku. Tanya kan tentang budaya daerah, jangan bawa nama suku dong. Kalau soal budaya, kami mau jawabannya. Kalian semua pasti tahu kan kerupuk basah, kalian semua pasti pernah kan makan itu. Itu tuh makanan khas suku kami. Kerupuk basah doang kok. Ya sih, kami memang pernah makan, tapi orang luar negeri belum tentu pernah. Kamu tahu kan makanan khas sukuku nasi padang? Bule Norwegia saja saking cintanya pernah buat lagu itu. Walaupun lagu itu terkenalnya minta ampun, aku yakin sih kalian gak pernah dengar. Ngapain pamerin makanan? Kalian tahu rumah adat sukuku? Rumah kebaya. Dari namanya aja udah keren banget. Rumah adat kalian mana bisa menyaingi rumah adat aku? Maksud kamu apaan? Gak usah sok deh. Nama aja aku kebaya. Lihat tuh rumah adat sukuku. Rumah adat Belabubung. Dari tampilannya aja udah megah dan nyaman. Rumah adat kebayamu mana level? Setelah perdebatan itu, atmosfer di kelas menjadi dingin dan tidak nyaman. Tidak ada yang berani membuka mulut, mereka hanya diam. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Bu Niki melangkah masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak, maaf ya kalau ibu agak telat. Kalian kok pada diam semua? Ada apa? Saya Bu, tuh saya mau bilang, mereka berlima, Clara, Cynthia, Clarissa, Okta, dan Vale tadi berdebat Bu, soal lomba yang ada di mading. Iya Bu, lomba yang ada di mading. Itu loh Bu, mereka gak mau dengerin saya. Padahal kan kebudayaan saya yang paling bagus. Enak aja. Punya aku lebih bagus. Punya aku. Diam kalian semua, punya aku dong. Bu Niki tidak merespon perdebatan mereka. Ia hanya terdiam dan tersenyum sejenak. Langkah kakinya membawa dirinya ke depan kelas. Ia melihat satu-satu wajah muridnya dan menatapnya dengan sayang. Kalian ini kalau ibu lihat semua punya perbedaan. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang kulitnya putih. Tapi di mata ibu, kalian semua itu cantik-cantik dengan ganteng semua loh. Justru perbedaan itu indah nak. Tapi dengan kalian beragam seperti itu, aku semakin indah. Emang kalian gak bosan gitu kalau teman kita itu sama semua? Semua murid terdiam. Mereka berusaha mencerna apa yang Bu Niki sampaikan. Sama halnya dengan suku kalian yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Tapi kalian itu masih anak Indonesia kan?
Apakah kalian ingat waktu masa Sumpah Pemuda tahun 28? Kebersamaan perbedaan negara kita ini sedikit demi sedikit membawa negara kita merdeka loh. Indah bukan? Ingat nak, keberagaman adalah kekuatan. Semua murid, terutama mereka berlima, merasa bersalah satu sama lain. Kemudian salah satu dari mereka berinisiatif. Maaf Bu, Minta maafnya kok sama ibu sih? Sama siapa? Hayo. maaf teman-teman, tadi aku kelewatan. Maafin aku juga ya. Ya, aku juga minta maaf ya. Aku juga. Baiklah, karena kalian sudah berbaikan, kalian ada rencana apa nih untuk lomba nanti? Karena keberagaman adalah kekuatan, bagaimana kalau kita membuat sebuah pertunjukan yang bisa menggabungkan semua budaya kita? Sebenarnya aku udah kepikiran itu sih dari awal. Kayak pantun yang aku baca kemarin. Ada anak pergi ke Madura. Lalu di Madura, dia bertemu temannya. Indonesia beragam budaya, jangan sampai kita merusaknya. Kita gabungin aja budaya-budaya kita, agar semakin banyak budaya yang ditonton dan dilestarikan. Yeay, kalau kepikiran kayak gitu, kenapa tadi kamu ikut berantem? BTW aku setuju. Ide bagus, aku setuju. Kita mau tampilkan apa? Oh, gimana kalau tampilkan tari? Keren-keren, ayo kita harus cepat-cepat latihan. Setelah berbaikan, mereka pun mulai mendiskusikan apa yang hendak mereka tampilkan dengan Bu Niki. Waktu yang mereka punya sangatlah singkat, namun mereka berhasil melaluinya dengan terus berlatih. Proses memang tidak mudah, namun arti yang mereka dapatkan di dalam proses tersebut tidaklah ternilai harganya. Kemudian pada hari lomba diadakan, seorang guru bernama Pak Niko naik ke atas podium aula membuka acara. Selamat pagi murid-muridku yang tercinta. Apakah kalian tahu kenapa kita berkumpul di sini? Baik, tidak perlu saya jelaskan lagi. Bu Niki cantik sekali ya. Maksud saya, silakan untuk setiap perwakilan kelas untuk menampilkan karya-karya mereka. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, kancak. Seturunnya mereka dari panggung, mereka merasa sangat puas dengan apa yang mereka tampilkan. Terutama para penonton juga tampak menyukai pertunjukan mereka. Apalagi Pak Niko yang bertepuk tangan sampai berlompat-lompat. Tak lama kemudian, Pak Niko kembali naik ke atas podium aula. Kali ini bukan untuk membuka acara, melainkan untuk menyatakan juara. Tes. Oke, untuk juara lomba keindahan daerah tahun ini diraih oleh kelas 10 MIPA 2. Pengumuman yang tiba-tiba itu membuat seisi aula kaget. Clara, Clarissa, Cynthia, Okta, dan Valeria sangatlah senang dan mereka pun berpelukan dengan erat, mengundang haru para penonton. Hari itu terkenang menjadi hari paling bahagia mereka. Begitulah akhir dari cerita kami. Kami harap pesan kami dapat tersampaikan ke dalam hati para penonton. Keberagaman baru bisa dikatakan beragam jika kita berkumpul di satu unit yang sama. Oleh karena itu, tanpa adanya Indonesia sebagai persatuan, keberagaman tidak akan menjadi keberagaman. Kita semua menjadi lebih berharga jika kita bersatu. Jangan salah sangka, perbedaan bukanlah senjata yang bisa memecah belah kita,
melainkan sebuah selendang kokoh yang mengikat dan merangkul kita menjadi satu dan spesial. Akhir kata, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. 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 Bhinneka Tunggal Ika.